Halo anak-anak, berjumpa lagi dengan Ibu Nikade Suryantini. Adik, anak-anak, Ibu harap kalian tetap semangat belajar walaupun masih dalam keadaan pandemi. Jadi, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masih di bab 1, yaitu bilangan. Perkalian, pembagian, dan operasi hitung campuran pada bilangan bulat. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik diharapkan mampu yang pertama, menyelesaikan operasi perkalian bilangan bulat. Yang kedua, menyelesaikan operasi pembagian bilangan bulat. Dan yang ketiga, menyelesaikan operasi hitung campuran bilangan bulat, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Perkalian bilangan bulat. Perkalian merupakan suatu bentuk operasi pada bilangan yang dapat dikatakan sebagai operasi penjumlahan berulang dengan menggunakan bilangan yang sama besarnya. Untuk lebih jelasnya, yuk simak contoh uraian berikut. 3 kali 4 itu hasilnya adalah 12. 4 kali 3 juga hasilnya 12. Pada contoh perkalian di atas, walaupun hasil akhirnya sama, perkalian 3 kali 4 dan 4 kali 3 mempunyai arti yang berbeda. Di mana 3 kali 4 artinya 3 kali 4-nya. Dan untuk 4 kali 3 artinya 4 kali 3-nya. Nah, ini maksudnya. Jadi, pada saat 3 kali 4 itu artinya 3 ditambah 3 tambah 3 tambah 3 sebanyak 4 kali. Berbeda dengan 4 kali 3. Kalau 4 kali 3 yaitu artinya 4 tambah 4 tambah 4 sebanyak 3 kali. Nah, jika N adalah sebarang bilangan bulat positif, maka berlaku N kali A itu artinya A tambah A tambah A tambah titik-titik tambah A itu sebanyak N suku. Sama seperti tadi, misalnya kalau tadi 3 kali 4 berarti 4-nya sebanyak 3 kali. Nah, penerapan konsep perkalian pada kegiatan kehidupan sehari-hari dapat kita jumpai seperti saat kita berobat ke rumah sakit atau klinik ataupun puskesmas. Kemudian, dokter memberikan obat berupa sirup. Pada resep obat yang diberikan oleh dokter, biasanya kita dapati tulisan seperti 3 kali 1. Jadi 3 kali 1 pada kotak sirupnya, yang artinya dalam sehari pasien diharuskan meminum obat tersebut 1 sendok sebanyak 3 kali dalam sehari. Nah, dengan takaran yang sudah dianjurkan oleh dokter, yang biasanya diminum pada pagi, siang, dan malam sesudah makan. Akan tetapi berbeda apabila pada kotak sirupnya tertulis 1 kali 3. Nah, kalau 1 kali 3 yang maknanya pasien dianjurkan untuk meminum 3 sendok takar sesuai aturan dokter dalam sehari sekali, yakni pada pagi, siang, atau malam. Nah, untuk perkalian bilangan bulat akan berlaku positif jika ini positif ya. Positif dikali positif itu hasilnya adalah positif.
Pada saat positif dikali negatif hasilnya negatif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Dan terakhir, negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, di sini Ibu akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, 5 kali 6. Berarti kita harus buat tandanya dulu. 5 ini positif, 6 juga positif. Positif kali positif, yang pertama ya, hasilnya positif. Positif tidak usah ditulis. Tinggal kali saja, 5 kali 6 itu hasilnya adalah 30. Jadi jawabannya adalah positif 30. Dan soal yang kedua, positif dikali negatif hasilnya yang kedua ya, negatif. Jadi 7 kali 3, 21. Jadi 7 kali negatif 3 itu hasilnya adalah negatif 21. Yang ketiga, negatif 8 kali 4. Negatif dikali positif, ya negatif kali positif hasilnya negatif. 8 kali 4 itu 32. Jadi negatif 8 kali 4 hasilnya adalah negatif 30. Yang keempat, negatif 9 kali 5. Negatif kali positif, negatif ya, sama kayak soal nomor 3. 9 kali 5 itu adalah 45. Jadi negatif 9 kali 5 hasilnya adalah negatif 45. Yang kelima, ini ada 3. Berarti kita kerjakan dulu yang depannya ya. 3 kali negatif 6. Positif kali negatif hasilnya negatif. 3 kali 6, 18. Kemudian dikali negatif, dikali 4. Jadi kalau negatif kali positif, negatif. 18 kali 4, 4 kali 8, 32. 2 simpan 3, 4 kali 1, 4 tambah 3, 72. Jadi 3 kali negatif 6 itu hasilnya negatif 18 kali 4 yaitu negatif 72. Seperti itu ya anak-anak. Nah, sifat-sifat perkalian. Adapun sifat-sifat perkalian pada bilangan bulat sebagai berikut. Yang pertama yaitu sifat tertutup. Sifat tertutup itu perkalian antar bilangan bulat menghasilkan bilangan bulat. Nah, apa maksudnya? Jadi saat A kali B sama dengan C. Misalnya, Ibu pakai contoh. Negatif 2 kali negatif 10, negatif 5. Negatif kali negatif positif. 2 kali 5, 10. Nah, di mana negatif 2 ini bilangan bulat. Negatif 5 juga di bilangan bulat. 10 juga di bilangan bulat. Jadi, pada saat dua bilangan bulat dikali atau berapapun bilangan bulat dikali hasilnya adalah bilangan bulat. Tidak mungkin tidak bilangan bulat, yaitu namanya sifat tertutup. Yang kedua, sifat komutatif atau pertukaran. Namanya juga pertukar, berarti ditukar ya. Jadi A kali B sama dengan dibalik ya. B kali A. Dimana untuk sifat komutatif, meskipun tempat bilangan dipertukarkan, namun hasil perkaliannya selalu tetap. Jadi contoh, negatif 7 kali 4 itu sama dengan 4 kali negatif 7. Jadi, negatif dikali positif, negatif. 7 kali 4, 21. Sama juga positif kali negatif, negatif. 4 kali 7, 21. Jadi jawabannya sama ya. Sama. Sifat yang ketiga yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Jadi pengelompokan A kali B dalam kurung A kali B dikali C itu sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Jadi sama dengan sifat komutatif,
Meskipun tanda kurung dipertukarkan, namun hasil perkaliannya selalu tetap. Contoh, dalam kurung negatif 6 kali 2 dikali negatif 3. Jadi ini bukan tanda operasi kurung ya, ini karena negatif, makanya dikurung. Ini yang operasi kurung. Sama dengan negatif 6 kali dalam kurung 2 kali negatif 3. Jadi kalau negatif 6 kali 2 itu negatif 12 kali negatif 3. Ini negatif 6-nya turun, 2 kali negatif 3 itu negatif 6. Nah, negatif 12 kali negatif 3 itu positif 36. Negatif 6 kali negatif 6 hasilnya positif 36. Jadi sama. Yang keempat, unsur identitas. Apa sih unsur identitas itu? Bilangan bulat dikalikan dengan 1, maka hasilnya bilangan itu sendiri. Jadi 1 itu adalah unsur identitas pada perkalian. Jadi A kali 1 sama dengan 1 kali A itu hasilnya pasti A. Atau dirinya sendiri ya. Misalnya negatif 9 kali 1 itu sama dengan 1 kali negatif 9. Hasilnya dirinya sendiri yaitu negatif 9. Yang kelima, hasil perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat lainnya sama dengan 0. Nah, A kali 0 sama dengan 0 kali A, hasilnya pasti 0. Contoh, 5 kali 0 itu sama dengan 0 kali 5, hasilnya adalah 0. Sifat distributif atau penyebaran. Jadi, sifat distributif ini ada dua. Yang pertama, A kali dalam kurung B tambah C. Jadi, dia akan menjadi A kali B. Ini ya, A kali B, kemudian A kali ditambah A kali C. Ini namanya adalah distributif perkalian terhadap penjumlahan. Yang kedua, A kali dalam kurung B kurang C. Jadi A kali B, ini ya A kali B dikurang A kali C. Ini namanya adalah distributif perkalian terhadap pengurangan. Contoh, negatif 5 kali dalam kurung 4 tambah 6. Itu akan menjadi 5 kali 4, kemudian ditambah negatif 5 kali 6. Jadi turun negatif 5-nya turun, 4 tambah 6-nya 10. Jadi negatif 5 kali 4 itu negatif 20 ditambah negatif 5 kali 6 itu negatif 30. Jadi negatif 5 kali 10 itu negatif 50, negatif 20 tambah negatif 30 hasilnya juga negatif 50. Jadi hasilnya sama. Nah, selanjutnya pembagian bilangan bulat. Nah, ada gambar nih, seorang anak yang belajar dengan guru. Jadi si anak ini bertanya, apakah yang dimaksud dengan pembagian pada bilangan bulat? Dan gurunya menjawab, pembagian pada bilangan bulat adalah operasi kebalikan. Kebalikan itu nama lainnya adalah inverse dari perkalian. Nah, lebih lanjutnya, secara umum jika A, B, dan C adalah bilangan bulat. Jika A kali B sama dengan C, maka A itu sama dengan C per B. C per B itu sama, artinya C bagi B ya. Dengan B tidak sama dengan 0. Atau jika A kali B sama dengan C, maka B itu sama dengan C per A. Dengan A tidak sama dengan 0. Nah, pada operasi pembagian tidak berlaku sifat tertutup, komutatif, asosiatif, distributif, dan unsur identitas. Nah, pembagian dengan 0 tidak didefinisikan. Namun, pembagian 0 oleh bilangan tidak 0 menghasilkan bilangan 0. Nah, maksudnya, kalau 5 bagi 0 itu hasilnya tidak terdefinisi. Tapi kalau 0 bagi 5 itu hasilnya 0. Karena 0 kali 5 itu sama dengan 0.
Nah, pembagian tanda sama seperti perkalian. Jadi kalau positif dibagi positif, hasilnya positif. Kalau positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Kalau negatif dibagi positif, hasilnya negatif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Nah, contoh. 28 dibagi negatif 7. Jadi positif bagi negatif itu negatif. 28 bagi 7 itu 4. Jadi 28 bagi negatif 7 hasilnya negatif 4. Negatif 120 dibagi negatif 8. Negatif bagi negatif positif ya. 120 bagi 8 yaitu 15. 15. Jadi negatif 120 dibagi negatif 8 itu hasilnya positif 15. Nah, kalau ini negatif 48 dibagi negatif 6 dibagi 2. Jadi kerjakan ini dulu. Negatif bagi negatif positif. 48 bagi 6 itu 8. Jadi 8 dibagi 2 itu sama dengan positif bagi positif positif. 8 bagi 2 itu 4. Selanjutnya, karena ini ada dalam kurungnya, kerjakan dalam kurung dulu. Jadi 144 dibagi negatif bagi positif, negatif. 12 bagi 3, 4. Jadi sama dengan positif bagi negatif, negatif. 144 bagi 4 itu 3. 36 ya. 14 bagi 4, 3. 24 bagi 4, 6. Jadi jawabannya adalah 36. Gampang sekali bukan ya anak-anak? Nah, selanjutnya operasi hitung campuran bilangan bulat. Dalam operasi hitung campuran menggunakan aturan atau urutan pengerjaan sebagai berikut. 1. Kerjakan terlebih dahulu operasi dalam kurung. Kedua, kerjakan perkalian atau pembagian. Ketiga, kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, ada catatan nih. Pada penjumlahan dan pengurangan yang berurutan, maka dikerjakan dari depan ya. Jadi, penjumlahan dan pengurangan memiliki posisi yang sama. Jadi, yang mana di depan itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Begitu juga pada perkalian dan pembagian yang berurutan, maka dikerjakan dari depan. Contoh, 5 tambah negatif 2 kali 4. Jadi ini bukan tanda operasi ya, ini bilangan negatif 2. Jadi ada tambah, ada kali. Jadi yang kita kerjakan dulu adalah kali dulu. Jadi yang tidak dikerjakan tulis 5 tambah ini negatif kali positif itu negatif. Jadi 2 kali 4 itu 8. Ini sama dengan 5 tambah negatif 8 adalah negatif 3. Selesai ya. Kemudian yang kedua, negatif 6 ditambah 18 dibagi 3 dikurang 12. Ada tambah, ada bagi, ada kurang. Jadi negatif 6 tambah 18 bagi 3 kurang 12. Berarti kerjakan dulu baginya, yang lain turun. Negatif 6, positif bagi positif, positif. 18 bagi 3 itu 6, kurang 12. Ya ada tambah, ada kurang. Kerjakan tambah dulu, karena dia yang paling depan. Dikerjakan ini. Negatif 6 tambah 6 itu adalah 0. 0 kurang 12. 0 kurang 12 hasilnya adalah negatif 12. Ingat lagi penjumlahan dan pengurangannya ya.
Kemudian soal yang ketiga. Jadi, negatif 15 dikurung nih ya, tambah negatif 12 dibagi negatif 3 kurang 10 kali negatif 2. Tuh, di sini ada dalam kurung, ada bagi, ada kali. Jadi kerjakan dulu dalam kurung. Ya, habis itu kalian bisa langsung juga mengerjakan kali. Kenapa gitu? Karena mereka terpisah, baginya yang tidak bisa. Jadi, negatif 15 ditambah negatif 12 itu adalah negatif 27 dibagi negatif 3. Nah, ini bisa dikerjakan. Negatif kali negatif positif. 10 kali 2, 20. Jadi sama dengan ada bagi, ada tambah. Kerjakan bagi dulu. Jadi negatif bagi negatif positif. 27 bagi 3, 9. 9 tambah 20 itu hasilnya adalah 29. Paham kan anak-anak? Jadi kerjakan setiap langkah demi langkah. Nah, soal yang keempat adalah soal cerita nih. Suhu di dalam kulkas bermula negatif 6 derajat Celcius. Saat listrik padam, suhunya naik 9 derajat Celcius. Beberapa menit setelah listrik menyala kembali, suhunya turun 10 derajat Celcius. Berapakah suhu akhir di dalam kulkas tersebut? Jadi, yang pertama itu kalau naik itu akan ditambah. Kalau turun itu akan dikurang. Jadi awalnya mula-mula suhunya negatif 6. Karena naik berarti ditambah ya 9. Kemudian setelah menyala turun lagi 10. Jadi sama dengan ada tambah ada kurang. Berarti kalian kerjakan yang paling depan. Jadi paling depan itu adalah tambah. Negatif 6 tambah 9 itu adalah 3. Jadi 3 kurang 10. Ya, tinggal turun aja. 3 kurang 10 adalah negatif 7. Jadi suhu akhir di dalam kulkas adalah negatif 7 derajat Celcius. Gampang bukan anak-anak? Kemudian soal selanjutnya. Suhu udara di kota X pada pukul 6.00 tercatat negatif 6 derajat Celcius. Setiap jam suhu udara naik 3 derajat Celcius. Tentukan suhu udara di kota X pada pukul 11.00. Jadi pada pukul 06.00 sampai 11.00 itu sama dengan 5 jam ya. Jadi awalnya itu ada suhunya negatif 6 derajat Celcius. Kemudian akan naik akan ditambah. Naik 3 derajat Celcius setiap jam. Karena 5 jam berarti 5 kali 3. Itu ya. Sama dengan ada tambah, ada kali. Jadi yang dikerjakan dulu adalah kali ya. Jadi negatif 6 ini kita turunkan. Positif kali positif, positif. 5 kali 3, 15. Jadi negatif 6 tambah 15 itu adalah negatif 9. Jadi suhu udara di kota X pada pukul 11.00 adalah positif ya. Harusnya positif. Jadi negatif 6 tambah 9 adalah 5. Jadi 5 derajat Celcius, 9 derajat Celcius. Paham kan anak-anak? Nah, soal yang ke-6. Sebuah kuis terdiri atas 20 soal. Aturan penilaian kuis sebagai berikut. Nilai 5 untuk setiap jawaban benar, negatif 2 untuk setiap jawaban salah, dan 0 jika tidak menjawab. Jika Chandra menjawab 12 soal benar, 1 soal tidak terjawab, dan sisanya salah,
Berapakah nilai Chandra? Pertama, kalau benar, itu nilainya adalah 5. Kalau salah, itu negatif 2. Kalau tidak menjawab, berarti 0 ya. Jadi pertama itu ada 20 soal. Jadi yang benar 12 soal benar kali dengan benar itu poinnya 5. Kemudian ditambah satu soal tidak terjawab. Satu soal tidak terjawab kali 0 ditambah dengan, nah kalau ada 20 soal, 12 soal jawab benar, satu tidak terjawab, berarti yang salah adalah itu, kalau salah, jawaban salah itu adalah 20 kurang 12 kurang 1. Berarti 7 ya salahnya. 7 kali negatif 2. Itu sama dengan 12. Nah, 12 ini yang benar, poinnya 5. 1 tidak dijawab, poinnya 0. Dan 7 ini dapat dari mana? 20 soal. Jadi 20 kurang 12 kurang 1 hasilnya 7. Jadi 12 kali 5 itu adalah 60 tambah 1 kali 0, 0 tambah positif kali negatif, negatif. Jadi 7 kali 2, 14. Jadi kerjakan ini 60 tambah 0, 60. 60 tambah negatif 14 yaitu jadi 46. Jadi nilainya Chandra adalah 46. Bisa ya anak-anak? Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu ucapkan selamat belajar. Jika ada pertanyaan, boleh tanyakan di komentar Google Classroom atau WhatsApp Group. Jadi, terima kasih ya anak-anak. Sampai bertemu pada pembelajaran selanjutnya dan video-video selanjutnya.